Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini begini Bu, saya mempunyai tugas tutorial 2 mata kuliah pengembangan kurikulum di SD. Nah, di situ tugas saya adalah untuk mewawancarai salah satu guru di sekolah dasar terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka di sana. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama itu, bagaimana proses implementasi kurikulum Merdeka di SDN Pademau Barat 2 ini? Kalau di sini proses kurikulum merdekanya itu awalnya kan dimulai dari kelas 1 sama kelas 4 ya? Iya. Iya, itu dimulai sejak tahun ajaran 2022-2023. Terus berlanjut untuk tahun ajaran sekarang ini lanjut ke kelas 2 dan kelas 5. Berarti yang kurikulum merdeka kelas 1, 2, 4 dan 5 saat ini ya. 1, 2, 4 dan 5. Sementara untuk kelas 3 dan 6 masih belum, nunggu tahun depan. Ya. Oke, kemudian Ibu, ya, terkait implementasi kurikulum merdeka di sini berarti dalam segi persiapan untuk modul ajar, istilahnya perangkat pembelajarannya. Iya. Berarti sudah. Untuk perangkatnya itu ya kalau disuruh buat sendiri ya bisa sih sedikit-sedikit. Ya. Tapi kan sekarang sudah terbantu dengan adanya PMM itu. Banyak ya. Banyak referensi sekarang. Yang penting jangan malas buka PMM, buka Google yang lain, itu pokoknya banyak sekarang ini. Jadi modul ajarnya atau perangkat pembelajarannya itu mengambil referensi dari PMM kemudian disesuaikan dengan keadaan. Iya, memang ambil di situ tapi disesuaikan dengan keadaan muridnya. Iya, kebutuhan muridnya seperti apa di sekolah ini gitu. Iya. Kemudian Ibu, yang kedua, dalam kan kurikulum merdeka ini kan masih tergolong sangat baru Ibu ya. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu Ibu, hambatan apa saja yang dihadapi Ibu dalam implementasi kurikulum merdeka di sini? Hambatannya banyak sekali di sini. Yang pertama ya termasuk sumber daya manusianya, gurunya, siswanya, gurunya ini. Kenapa hambatannya? Gurunya kan banyak yang belum paham dengan kurikulum merdeka. Ya termasuk saya pahamnya tidak begitu, tidak begitu banyak lah, sedikit-sedikit. Karena kurikulum merdeka itu banyak pelajarannya berpusat sama peserta didiknya. Sementara peserta didik di dalam satu kelas itu kan tidak sama karakternya. Ada yang pinter, bahkan ada yang belum bisa baca. Iya. Makanya harus pinter-pinter mengatur, cari siasat gimana supaya anak itu bisa menyerap pelajaran itu juga gitu. Misalnya pelajaran berhitung 1 sampai 10 misalnya. Yang tidak bisa baca, jangankan 1 sampai 10 kan ABC-nya saja belum paham gitu. Jadi guru itu harus pinter-pinter menyiasati gimana, misalnya anak yang lumayan pinter lah dikasih tugas dulu, terus yang anak yang rendah, yang IQ-nya rendah itu dipanggil satu persatu ke depan. Dikasih arahan satu persatu sambil dikasih masukan gimana, dikasih apa caranya itu, cara membaca, bagaimana caranya membaca. Anaknya kan dari TK tidak semua bisa membaca kan? Iya, guru kelas 1 itu, saya kebetulan guru kelas 1 itu. Banyak anak yang belum bisa baca menurut saya itu, dipanggil satu persatu. Yang namanya kelas 1 kan sekarang masih ya gimana ya, keadaannya masih hampir sama dengan TK, masih ada yang mau menangis. Iya, jadi ngajarnya itu hambatannya banyak. Yang kedua lagi ya kurangnya waktu-waktu untuk memberi pelajaran sama anak yang kurang mampu itu sangat kurang gitu, tidak maksimal. Terus anak yang sudah mampu itu dikasih tugas misalnya, sudah selesai tugasnya, otomatis mereka kan usil sama temennya itu. Itu hambatannya, saya tidak bisa itu, kurang bisa mengatasi gitu. Iya, pasti usil. Cuma dikasih tugas kayak gini. Yang pintar seperti itu, yang tidak bisa, jangankan mengerjakan tugas, hurufnya aja kan belum kenal itu. Iya, banyak.
Iya, referensinya kan sekarang harus aktif, anak-anak harus dikasih pembelajaran yang kreatif, yang aktif. Ya itu ngajarnya itu kalau cuma satu orang guru kalau di kelas 1 sepertinya kurang. Ya begitu. Penanganannya itu yang kurang. Susah. Iya. Oke. Ya, kemudian Ibu, tadi kan Ibu yang dipaparkan Ibu kan hambatan dalam menghadapi implementasi sekaligus beberapa solusi ya Bu. Nah, terkait pembelajaran misalkan di dalam kelas untuk membuat pembelajaran itu kreatif dan aktif gitu agar siswanya aktif kan Kurumur kan lebih lebih mengutamakan berpusat pada peserta didiknya. Nah, jadi media pembelajaran yang biasa Ibu gunakan untuk pembelajaran di kelas untuk sebagai solusi untuk bisa agar siswa lebih aktif itu bagaimana? Kalau saya biasanya ya kalau ada tugas saya sekarang utamakan untuk diskusi kelompok. Anak yang pinter saya jadikan ketua kelompoknya. Kan katanya di PMM itu ada pembelajaran diferensiasi. Nah, terus saya sudah mengerjakan itu, yaitu anak yang pinter dikasih tugas dulu, terus yang anaknya yang lemah saya panggil satu persatu. Terus untuk pembelajaran setiap harinya ada tugas saya buat kelompok aja. Yang pinter saya jadikan ketua kelompok. Terus anggotanya yang menengah ke bawah begitu. Iya. Nanti kalau sudah selesai tugas kelompoknya satu persatu kelompoknya itu presentasi ke depan. Gimana hasil pekerjaannya ditampilkan di depan. Menurutmu gimana yang kelompok satunya? Ayo maju. Anak-anak bisa aktif kan? Jangan ketuanya saja yang maju, bisa saja anggotanya yang disuruh gitu. Terus selain itu tebak kata lagi, namanya juga kelas 1 kan? Saya buat itu kartu kata, print out itu. Terus yang kalau penutupan, kalau sudah selesai pelajarannya saya kasih kuisis itu. Kuisis. Iya, kalau kuisis anak-anak itu senang. Oh iya, salah satu platform media. Iya, saya pakai kuisis, senang. Jadi ceria anak-anak itu. Oh, jadi penggunaan kuisisnya itu pakai proyektor. Pakai proyektor, ya. Nanti anak-anak acungkan tangannya, Bu, jawabannya A, jawabannya B. Saya yang nekan, anak-anak belum dikasih satu persatu untuk itunya Chromebooknya, saya sendiri yang pegang. Bu, jawabannya kan dengan itu kan anak-anak bisa mengingat pelajarannya. Oh iya, yang diajari tadi ini jawabannya. Ini jawabannya kan bisa mudah mengingat kan? Iya, begitu. Saya memang hampir tiap hari saya kasih kuisis. Tiap hari, tiap pelajaran itu, misalnya pelajaran apa tentang apa, temanya apa gitu. Misalnya temanya menghitung dari 1 sampai 10. Nanti saya kasih kuisis. Misalnya pendidikan Pancasila tentang simbol dan sila-sila Pancasila, kasih kuisis. Anak-anak itu senang. Senangnya di situ. Ya, oke. Oh iya, baik Ibu. Sepertinya hanya itu saja yang saya tanyakan karena memang tugas saya berkaitan dengan implementasi, hambatan dan juga solusi. Nah, kalau begitu terima kasih atas waktunya Ibu ya. Sama-sama. Untuk mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.